Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pujasa Putri dengan NIM 856308601. Saya berasal dari Universitas Terbuka Padang. Di sini saya akan membuat praktek tentang struktur sistem pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Organ-organ dalam pencernaan manusia ada di samping. Organ-organ yang ada di dalam pencernaan manusia, yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Pertama, pada mulut terjadinya tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur sebelum ditelan. Selanjutnya, kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dan membantu menyalurkan makanan. Selanjutnya, lambung, tempat makanan diaduk dengan asam lambung dan enzim untuk diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, masuk kepada usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, masuk ke usus besar. Penyerapan air dan mineral dari sisa makanan serta membentuk fases. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rektum dan anus. Di tempat ini terjadi penyimpanan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian-bagian yang ada di dalam mulut. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk memotong, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa, mengaduk makanan saat mengunyah, dan membantu menelan serta berbicara. Masuk selanjutnya ke dasar mulut. Bagian bawah mulut yang menopang lidah dan membantu proses menelan. Selanjutnya ada langit-langit mulut. Memisahkan rongga mulut dan hidung, membantu proses mengunyah dan menelan. Selanjutnya, uvula atau disebut anak TK. Membantu menutup saluran hidung saat menelan makanan agar tidak masuk ke dalam hidung. Yang terakhir ada kelenjar air liur yang menghasilkan air liur untuk membasahi makanan, memudahkan menelan dan menjaga kebersihan mulut. Masuk kepada bagian dalam kerongkongan. Bagian dalam kerongkongan pertama ada dinding kerongkongan. Tersusun dari otot dan jaringan yang kuat namun elastis untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya masuk ke lendir atau mukus. Melapisi dinding kerongkongan agar makanan lebih mudah melebur dan melindungi dinding dari gesekan. Selanjutnya, otot peristaltik. Gerakan otot yang berkontribusi dari leg secara bergantian mendorong makanan turun menuju lambung. Selanjutnya ada makanan atau bolus. Makanan yang telah dikunyah dan bercampur air liur siap didorong ke dalam lambung. Dan yang terakhir pada lambung ada sfinkter esofagus bawah. Ini merupakan kutub otot di ujung bawah kerongkongan yang terbuka saat makanan masuk ke lambung dan menutup kembali setelah agar isi lambung tidak naik lagi ke atas. Selanjutnya bagian dalam lambung. Yang pertama ada kardia, pintu masuk makanan dari kerongkongan ke lambung. Katup ini mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang kedua ada lipatan lambung.
lipatan pada dinding lambung yang memungkinkan lambung mengembang saat makanan masuk. Yang ketiga, ada dinding lambung, terdiri dari otot-otot kuat yang berkontraksi untuk mengaduk dan menghancurkan makanan. Selanjutnya, ada getah lambung, cairan asam yang mengandung asam klorida dan enzim yang berfungsi membunuh kuman dan mencegah protein dalam makanan. Selanjutnya, kelenjar lambung menghasilkan getah lambung seperti enzim, asam, dan lendir untuk membantu proses pencernaan dan melindungi dinding lambung. Dan yang terakhir pada lambung ada pilorus, katup di ujung bawah lambung yang mengatur keluarnya makanan sedikit demi sedikit menuju usus halus. Selanjutnya, bagian dalam usus halus. Yang pertama ada lipatan siklus atau plicai, lipatan melingkar yang menambah luas permukaan. Yang kedua ada jonjot usus atau villi. Ini merupakan tonjolan kecil seperti jari yang sangat banyak jumlahnya, yang bisa dilihat pada gambar di samping. Yang terakhir ada mikrofili, tonjolan sangat kecil pada sel villi yang semakin memperluas permukaan, yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya, bagian yang ada pada usus besar. Yang pertama ada sekum, yang merupakan bagian awal usus besar. Yang kedua ada appendix atau usus buntu. Yang ketiga ada kolon atau usus besar. Yang ketiga ada haustara, merupakan lipatan pada dinding usus besar yang membantu mengaduk isi usus dan memperlambat pergeraian makanan. Selanjutnya, fases. Fases merupakan sisa makanan yang dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, retum atau usus tengah. Dan yang terakhir, anus atau dubur, merupakan lubang terakhir tempat fases keluar dari tubuh manusia. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerah makanan. Tubuh kita sangat membutuhkan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam praktek ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dimengerti oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.